Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen membahas sejumlah hal, saudara. Salah satunya mengenai situasi di Gaza. Trump bilang akan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan juga akan mengajak banyak negara untuk melakukan hal serupa. Ia menegaskan permasalahan yang terjadi di Gaza adalah permasalahan internasional yang harus dibereskan bersama. The U.S. is going to do more aid for Gaza, but we'd like to have other countries participate. We're going to mention that to the European Union today. That's an international problem. It's not a U.S. problem, it's an international problem. And we're giving a lot of money and a lot of food and a lot of everything. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh PBB membuat alasan dan kebohongan tentang negara Israel, yakni tentang tidak diizinkannya pengiriman bantuan ke wilayah Gaza yang meningkatkan derita kelaparan. כדי להשלים את היעד הזה, גם של חיסול החמאס וגם של שחרור חטופינו, אנחנו מתקדמים בלחימה ומנהלים משא ומתן. בכל נתיב שנבחר, בכל נתיב, נצטרך להמשיך לאפשר כניסה של אספקה הומניטרית מינימלית, עשינו את זה עד עכשיו, אבל האו"ם מייצר תירוץ ושקר על מדינת ישראל. הוא אומר, לא נותנים לי להיכנס עם אספקה הומניטרית. נותנים, יש צירים מאובטחים, כל הזמן היו, אבל היום זה רשמי, לא יהיו יותר תירוצים. Saudara, ledakan kembali terjadi di jalur Gaza tak lama setelah militer Israel mengumumkan menghentikan sementara serangan di beberapa lokasi di Gaza. Kepulan asap terlihat dari lokasi ledakan, saudara. Sebelumnya, militer Israel menyebut akan menghentikan serangan di 3 area di Gaza, menyusul kondisi krisis kemanusiaan yang memburuk. Mulai hari Minggu, aktivitas militer Israel dihentikan di Muasi, Deir al-Balah, dan juga kota Gaza. Jalur-jalur aman juga disiapkan untuk distribusi bantuan seperti makanan dan juga kebutuhan lainnya. Saudara, sejumlah bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza akhirnya bisa diturunkan di beberapa titik. Yordania dan Uni Emirat Arab jadi 2 negara yang mengirimkan bantuan lewat udara. Sejumlah parasut terlihat di langit Gaza, saudara, membawa bantuan kemanusiaan yang diturunkan dari sejumlah pesawat yang akhirnya bisa mengudara di wilayah Gaza. Distribusi bantuan lewat udara akhirnya bisa dilakukan setelah militer Israel luluh oleh tekanan internasional dan melakukan jeda pertempuran selama 10 jam di Gaza. Militer Israel juga menyatakan akan menyiapkan rute aman untuk distribusi bantuan kemanusiaan. Sebelumnya, saudara, pasukan Israel memasuki kapal para aktivis yang tengah dalam perjalanan ke Gaza untuk memberikan bantuan. Militer Israel memasuki kapal Handala di tengah malam waktu setempat. Dalam akun X, Menteri Luar Negeri Israel mengkonfirmasi bahwa pasukannya menghentikan kapal tersebut dengan alasan masuk ke kawasan perairan Gaza secara ilegal. Sementara seluruh penumpang di kapal dinyatakan aman dan dalam perjalanan ke dataran Israel. Koalisi Freedom Flotilla menyebut kapal tersebut membawa sejumlah bantuan dan dihentikan secara paksa oleh militer Israel di perairan internasional. Kesorotan lain, saudara, pelaksana tugas Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai ingin meminta kejelasan dari Kamboja terkait keinginan untuk mengakhiri pertempuran di antara kedua negara. Pernyataan PLT Perdana Menteri Thailand ini menyusul mediasi yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump menyampaikan dalam media sosialnya bahwa ia berbicara pada pemimpin Thailand dan Kamboja dan menyatakan tidak akan maju dengan perjanjian perdagangannya dengan kedua negara jika ketegangan masih berlangsung. Trump juga menyatakan, saudara, kedua pihak bersedia untuk bernegosiasi untuk melakukan gencatan senjata. Phumtham sendiri menyebut Thailand menyetujui gencatan senjata tapi menunggu jaminan dari Kamboja.
Saudara, dalam kondisi konflik bersenjata yang kian memanas, sejumlah biksu di Kamboja maupun Thailand menolak untuk mengungsi dan memilih untuk tetap tinggal di dalam sebuah kuil atau membangun bunker perlindungan. Pertempuran di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja telah memaksa ribuan penduduk desa di kedua sisi meninggalkan rumah mereka. Akan tetapi tidak semua orang pergi. Di kota Samraung di Kamboja, sekitar 40 km dari perbatasan, seorang biksu Buddha tetap bertahan di kuil untuk menyediakan tempat berlindung dan makanan bagi siapapun yang membutuhkan. Ia adalah biksu kepala di pagoda terbesar dan tertua di kota itu. Ia mengatakan telah mengirim lebih dari selusin biksu pemula ke tempat yang aman sejak kedua pasukan yang bertikai mulai saling tembak. គោលបំណងរបស់អាត្មាដែលជំលះព្រះអង្គសាមណេរទៅឲ្យផុតដល់ទីទួលសុវត្ថិភាពដល់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពនេះគឺក្នុងគោលបំណងហើយក្នុងនាមអាត្មាជាព្រះសង្ឃមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាខេត្តដែលជាប់នឹងព្រំដែនកំពុងតែមានចំនួនហ្នឹងសូមអំពាវនាវទាំងភាគីថៃក៏ដូចជាកម្ពុជានឹងដែរសូមធ្វើយ៉ាងម៉េចរកនីតិវិធីដោះស្រាយតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ដោយសន្តិភាពគ្នាទាំងអស់គ្នាបង Tak hanya di Kamboja, sejumlah biksu di Thailand juga menolak untuk mengungsi dan memilih untuk bertahan di kuil. Para biksu memutuskan untuk membangun bunker tak lama setelah bentrokan bersenjata antara pasukan Thailand dan Kamboja pada bulan Mei. Mereka berlindung dalam bunker darurat berukuran 1 kali 4 meter yang terbuat dari tabung beton. ออกไปโยมที่มาพึ่งพาอาศัยเราก็หมดกำลังใจให้กำลังใจโยมก็อยากจะอยู่ดูแลวัดดูไปเข้ามาอยู่บังเกอร์ด้วยถ้าเราไปแล้วโยมจะพึ่งพาอาศัยใครถ้าเราไปแล้วก็ต้องอยู่ให้กำลังใจพระลูกวัดพระญาติโยมก็ต้องอยู่ถามว่ากลัวแต่ว่าอยู่ก่อนนี่สำคัญถ้าเราทิ้งเขาไปแล้วเขาจะอยู่ยังไงอาหารการกิน ก็เลยต้องอยู่ก็ดูแลเขาทุกคนก็รักชีวิตของตนเองทั้งนั้นแหละ Di tengah dentuman senjata dan ketegangan yang belum mereda, para biksu ini tetap menjadi simbol keteguhan dan pengabdian, bertahan demi kedamaian di tengah konflik yang terus berkecamuk. Usai jeda, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri upacara pelantikan Pamong Prajamuda Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan 32 di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat.